Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya Mama Keisha atau Setrina Gultom. Nah, sebelum saya ulas tentang video ini, lebih baik dan saya minta memohon supaya diikuti laman Facebook Mama Keisha, ya, supaya kita saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan kali ini saya akan bahas keluarga historis menyambut kedatangan peti jenazah Brigadir Jo dan juga apa tanggapan dari Ferdy Sambo mengenai divisi Propam, supaya jelas ya, karena Ferdy Sambo bersangkutan di dalamnya ya, ada ikut ambil alih lah ya bahasanya ya. Tapi saya akan nyanyi dulu supaya pikiran kita lebih jernih ya, bahasa Batak. Tapi nanti kalau teman-teman yang dari daerah sana bisa saya translate ya. Saya nyanyi, anakku na burju, anak hasiaku, anakku na lagu, ingot doho amang dia kapodani, na tua mi, duku pabor hato, nama sikolai, tuluat nadawi amang, benge doho amang, benge doho manau nahat citi. Saya akan terjemahkan ya. Anakku naburju, anakku yang baik ya, anak harapan orang tua, anak kebanggaan orang tua. Nah, Brigadir Jo ini anak yang baik, kebanggaan orang tua, kesayangan, tanggung jawab bagi keluarga. Dan bayangkanlah kita sebagai orang tua, khususnya ibu-ibu, betapa sedih, betapa terpukul hatinya ya. Kita tidak bisa bayar itu, tapi sebagai orang percaya kita harus menerima apa yang terjadi dan apa maksud rencana Tuhan di balik semua itu. Dan yakinlah, kebenaran di atas kebenaran pasti terbuka, walaupun berhadapan dengan jenderal sekalipun, perwira tinggi kepolisian, karena tidak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan. Kebenaran pasti terungkap satu persatu. Oleh sebab itu, mari tonton video yang satu ini supaya kita lebih mengerti, lebih memahami bagaimana apa yang dialami, dirasakan oleh keluarga besar, khususnya ayah dan ibu Brigadir Jo. Mari tonton yang satu ini.
tidak tahu apa-apa. Mama yang menderita dari kecil. Menderita dari kecil, menderita juga di atas pergi. Menderita di atas pergi, Ma. Oke teman-teman, kita sudah menyaksikan video dari betapa histerisnya, betapa terpukulnya keluarga besar Huta Barat dan juga Simajuntak menerima peti jenazah anak yang dikasihi, anak yang dibanggakan, anak yang disayangi. Tapi apapun yang terjadi, semua itu di luar kendali kita. Tapi saya percaya ada maksud dan rencana Tuhan di atas semua itu. Dan kepada keluarga, khususnya orang tua ya, ayah ibu dari Brigadir Jo, rasa sedih, rasa kehilangan dari putra kesayangannya. Saya mau katakan, janganlah takut kepada siapapun selama kita berjalan di dalam kebenaran. Karena kebenaran itu selalu berpihak bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan saya juga tonton di YouTube bagaimana pernyataan Bapak Presiden Jokowi. Beliau menginstruksikan kepada setiap jajaran kepolisian supaya kasus ini dibuka secara terang benderang, seadil-adilnya. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana pernyataan Verdi Sambo mengenai Kadip Propam, karena beliau seorang Kadip Propam yang selalu mengatakan bahwa Propam itu membela orang-orang yang mengalami permasalahan. Di situ ditegakkan kebenaran ya. Mari kita tonton dulu Kak. Putar dulu videonya. Kita tahu bahwa kita dengar dulu ya. Divisi Propam ini adalah yang menjadi brand ambassador Polri. Kenapa? Karena Divisi Propam ini motonya itu garda terdepan penjaga citra Polri dan benteng terakhir pencari keadilan. Artinya bahwa Divisi Propam ini paling depan di seluruh satuan kerja Polri untuk menjaga citra Polri. Bagaimana kami bisa menjadi garda terdepan dan menjaga citra Polri kalau Propam sendiri tidak bisa menjaga citra Propam itu? Dan bagaimana kemudian Propam ini bisa menjadi benteng terakhir pencari keadilan kalau Propam ini kemudian tidak melakukan. Oke teman-teman, kita sudah menyaksikan pernyataan dari Verdi Sambo, seorang Kadip Propam, yang dimana Brigadir Jo meninggal di rumah kediamannya dengan insiden polisi tembak polisi. Bagaimana pernyataannya tadi sangat jelas bahwa Divisi Propam itu adalah garda terdepan menjaga dan melindungi citra polisi. Nah, Divisi Propam ini sangat jelas ya, menjaga brand ambassador Polri. Kenapa? Karena Divisi Propam ini motonya adalah garda terdepan menjaga citra Polri dan benteng terakhir mencari keadilan. Kalau mungkin di tempat lain, di keadilan mungkin tidak dapat. Tapi kalau ke Propam ini, slogannya tadi apa? Benteng terakhir mencari keadilan. Pertanyaan, nah yang bersangkutan ada di dalamnya. Polisi belum tetapkan siapa tersangka. Tapi yang jelas di kediaman beliau. Ya, artinya bahwa Divisi Propam ini paling depan seluruh satuan kerja Polri untuk menjaga citra polisi. Bagaimana kami bisa menjadi garda terdepan dan menjaga citra polisi kalau Propam sendiri tidak bisa menjaga citra Propam dan benteng terakhir penjaga keadilan. Nah, mari kita lihat dulu apa komentar-komentar netizen khususnya yang masuk di laman Facebook saya ya. Kemarin saya bagi banyak video-video dan banyak sekali komentar yang masuk. Nah, saya akan baca supaya Bapak Ibu juga bisa berkomentar ya. Coba kita baca apa di situ. Nah, ini dari
dari Rentauli Hutauruk ini, Kak. Sadis sekali kau pembunuh, kami hanya berdoa semoga pembunuhnya juga mendapatkan yang setimpal dengan kelakuanmu. Coba apa lagi itu? Nah, ini Andi Sastra Ginting, kebenaran keadilan harus diungkapkan. Mungkin ini salah satu kejadian terungkap, dan yang tidak terungkap mungkin masih banyak. Pokoknya kita mah yang di depan mata aja, kita sebagai orang percaya, sebagai warga negara Indonesia, ya kita lihat, kita tonton, kita saksikan bagaimana melalui di YouTube juga ada banyak channel-channel yang membahas tentang ini ya, baik juga di televisi kita bisa lihat, tidak ada yang bisa ditutup-tutupi, semua terbuka. Karena sekarang era digital ya, jadi era milenial, nggak bisa tertutup-tutupi dengan keadaan apapun. Apalagi komentar yang masuk ini, Maradong Pasaribu, semua pelaku keterlaluan, biadab, sadis, tidak ada peri kemanusiaan, tidak punya hati nurani, tidak punya agama, karena semua agama mengajarkan kebaikan, kejujuran, kasih sayang, hormat menghormati sesama manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Ya, Tuhan hanya Tuhan hanya kepadamu kami mengadu. Artinya di doa kita sebagai orang percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan sumber kekuatan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan oleh Brigadir Joe. Ya, ada lagi komentar lagi, Kak? Coba kita lihat ya. Banyak sekali Bapak Ibu yang mau kasih komentar, ya kasih pendapat boleh, tapi jangan mencaci maki ya, mengutuk, karena hak kita bukan mencaci maki. Hak kita mengungkapkan kata-kata berkat, kata-kata yang baik, ya enggak? Ya. Kalau kita gunakan mulut kita ini biarlah untuk hal-hal yang baik. Ya, jangan mengutuk. Nah, ini dari Emiliana Contessa. Sangat sadis dan bejat sekali para pelaku yang tak punya agama. Rasa kemanusiaan serta unsur kasih yang ditanamkan dalam diri tak ada. Semoga dihukum seberat-beratnya para pelaku yang kejam ini. Gak punya otak, kok 3 kalilah hilangkan nyawa orang lain. Bahagia bersama para kudus di surga. Ya, itulah komen-komen dari sahabat-sahabat yang ada di laman Facebook saya ya, banyak sekali. Saya memang tidak balas satu persatu, karena kalau saya balas semua nanti saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu, karena ada ribuan komentar yang masuk ya, khususnya dalam kasus Brigadir Joe dan keluarga ini gitu loh. Tapi saya juga lihat ya, memang yang kita lihat, tadi saya tonton di YouTube, kekasih Brigadir Joe dipanggil di kepolisian Jambi, minta keterangan gitu loh. Baru keluarganya ya, Bapak Simajuntak, Bapak Samuel juga ada kasih komentar, banyak diwawancarai di televisi. Tapi pertanyaan, Ferdy Sambo tidak pernah saya lihat dipaparkan di televisi, dan juga istrinya. Dan apa itu yang menembak itu, siapa namanya itu? Brahma ya? Siapa itu Bapak Ibu? Gitu, nggak nongol gitu. Artinya yang positif aja yang kita lihat, kita percaya kepada aparat kepolisian, khususnya ada di Indonesia ya, segalanya terbuka, tidak bisa ditutup-tutupi sekarang, karena apa? Sudah era milenial ya, jadi semua ada jejak digital di YouTube, bahkan juga di Facebook, di mana-mana ya. Ada lagi Kak komentarnya? Boleh Bapak Ibu kasih komentar, kasih saran, tapi saran yang membangun ya. Mungkin udah. Oke ya. Tapi yang jelas dari bagaimana histerisnya keluarga besar, khususnya orang tua yang ditinggal, ya kita tarik dulu kepada diri kita sendiri sebagai orang tua. Betapa kita mengasihi anak kita ya. Ibarat anak kita aja sakit, sebagai orang tua, saya sebagai ibu gak bisa tenang, gak bisa tidur. Karena ketika dia kesakitan, menjerit, aduh Tuhan, lebih baiklah sakit itu sama saya, jangan sama anakku. Ini orang yang meninggal seperti itu ya. Adu tembak oknum polisi satu dengan yang lain, diberangkatkan, ditugaskan, bahkan di dalam video ini ibunya berkata, itu orang tua, itu yang kau bangga-banggakan itu, maksudnya Bapak Ferdy Sambo. Artinya bahwa Brigadir Joe ini selalu melaporkan kepada orang tua bahwa dia mengasihi, menyayangi keluarga Ferdy Sambo. Tapi kok seperti ini, mana dia? Seperti yang di dalam video tadi ya, bahwa orang tuanya selalu mencari di mana. Artinya kamu katakan dia baik, tapi kamu di rumah itu
pergi meninggal seperti itu, histeris sekali. Nah, artinya memang kalau kita lihat dari kacamata kita sebagai manusia, memang kita tidak mau terima. Tapi sebagai orang percaya, kita harus berserah, yakin bahwa ada maksud Tuhan di dalam semua itu. Kalau kita sebagai manusia memang sedih ya, tapi saya mau ingatkan buat keluarga besar, khususnya orang tua, jangan berlarut-larut terus di dalam kesedihan. Nanti kasihan tidak bisa tidur, ya bisa membawa penyakit. Tapi saya mau katakan bahwa penghiburan yang sempurna berasal dari Tuhan. Tetaplah berserah kepada Tuhan, supaya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada keluarga besar, khususnya ayah dan ibu keluarga Brigadir Joe. Ya, karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita tidak bisa. Tapi ketika kita mengandalkan kekuatan berasal dari Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Oke, sampai sini dulu. Live streaming ya kakak ya, streamnya dari betapa histerisnya keluarga besar Brigadir Joe menyambut kedatangan peti jenazah anaknya dan tanggapan Freddy Sambo tentang Kadip Propam, karena beliau seorang Kadip Propam. Bagaimana, apakah benar-benar sesuai moto dari Propam itu sendiri ditegakkan di tengah-tengah bangsa kita. Mari kita saling penonton, tapi sekalipun penonton jangan pernah lupa saling mendoakan satu dengan yang lain. Oke, Bapak Ibu, saya berdoa buat Bapak Ibu, teman-teman dimanapun berada, karena saya juga hamba Tuhan, kita berdoa ya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur apapun yang kami bahas saat ini, bukan untuk kami menjatuhkan satu dengan yang lain, tapi sebagai sesama manusia, khususnya seiman, kami berdoa buat keluarga besar yang ditinggal oleh Brigadir Joe. Mari Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Engkau memberikan kekuatan, penghiburan yang sempurna. Bahkan kami semua, saudara-saudara kami yang ada yang menonton di laman Facebook, bahkan di YouTube, Engkau memberkati. Apapun beban kami, tengah-tengah keluarga kami, pekerjaan, usaha, apa yang kami lakukan, kami berserah kepadamu. Kami tidak bisa dengan kekuatan, kemampuan kami sendiri melakukan apapun. Kami terbatas. Kami berencana ini, tapi bisa itu gagal. Tapi ketika kami datang kepada Tuhan, kami melakukan rencana A atau B, kami serahkan kepada Tuhan, kami percaya, maka rencana itu akan terlaksana dan berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kami semua ya Bapa, yang sakit secara fisik, tubuhnya yang lemah, dimanapun, mungkin sudah divonis dokter, stadium akhir oleh karena kanker apapun itu. Saya berdoa, Bapak Ibu, taruh tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit, percayai bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Dalam nama Yesus, kalau engkau sakit paru-paru, jamah paru-parumu, percaya Tuhan Yesus, engkau menyembuhkan aku. Jika engkau sakit di ginjalmu, tompangkan tanganmu di bagian ginjalmu. Aku percaya kepadamu Tuhan, engkaulah sumber kesembuhan, engkau yang menyembuhkan aku. Jika engkau kanker getah benih sekalipun kanker apapun itu, berdoa, tompangkan tanganmu. Karena apa? Kita percaya Tuhanlah sebagai sumber kesembuhan. Dia penyembuh, Dia penolong kita. Kita manusia terbatas, dokter pun terbatas. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan yang tidak terbatas dengan keadaan apapun, percayalah Dia sanggup menolong, memberkatimu. Berkati keluargamu Tuhan, berkati setiap keluarga kami masing-masing. Baik suami, baik istri, anak-anak kami, pekerjaan, usaha, bisnis, bahkan yang berdagang online, di Facebook, di TikTok sekalipun Tuhan, bahkan di YouTube, dimanapun Papa, di media sosial, kami berdoa di dalam nama Yesus, dijauhkan dari hal-hal yang merugikan, yang mengganggu, yang mengusik, dari niat-niat jahat, yang ingin membelenggu, yang ingin menghancurkan setiap usaha, Bapak Ibu, teman-teman semua, apapun itu, aku berdoa dari tempat ini, di dalam nama Yesus, kami tolak penghalang-penghalang berkat, penghalang-penghalang yang ingin menghancurkan kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu berlaku atas kami, penyertaan-Mu berlaku atas kami, penyertaan-Mu berlaku atas pekerjaan kami, penyertaan-Mu berlaku atas usaha kami, penyertaan-Mu berlaku atas suamiku, atas istriku, atas anak-anakku, atas hidupku Tuhan, sepenuhnya bergantung berserah hanya kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau. Malam ini kami mau beristirahat,
Tuhan menyertai kami, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Jauhkan dari niat-niat jahat, kuasa-kuasa kegelapan di dunia ini yang ingin mengganggu kami, mengusik, bahkan niat-niat orang jahat yang ingin mengganggu kami. Kami tolak, patahkan di dalam nama Yesus. Kami percaya kami bisa tidur tenang, dan besok pagi kami mengucap syukur karena Engkau yang membangunkan kami melakukan aktivitas pekerjaan kami. Kami percaya apa yang kami lakukan berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke Bapak Ibu, saya sudah selesai menyampaikan ulasan saya. Ya, kalau ada komentar boleh ditulis. Ya, saya doakan, kita percaya sebagai orang beriman, gak ada yang bisa kita lakukan di dunia ini. Kita berusaha, tapi kalau tanpa penyertaan Tuhan, semua bisa hancur. Ya, bisa hancur ludes. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, yang tidak mungkin menurut pikiran kita ya, tapi bisa. Oleh karena apa? Tuhan memberkati. Apa yang kita kerjakan, kita lakukan dengan tangan kita ini, dengan kesehatan yang Tuhan berikan, kita berdoa, Tuhan yang memberkati. Sehingga berhasil apa yang kita lakukan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita, dimanapun Bapak Ibu, teman-teman semua, ibu-ibu dimanapun berada. Kasih sayang, kasih setia Tuhan menyertai kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dadah.